Ya, mohon untuk bisa di silent dulu semuanya ya. Kita mulai tentang materi malam ini adalah meeting online Google Meet dari SMI Team. Nah, Google Meet seperti ini kurang lebih untuk materinya. Sebenarnya untuk meeting kita tidak harus menggunakan Google Meet. Jadi terserah dari pilihan Bapak Ibu semua. Kalau memang nantinya nyaman dengan menggunakan Zoom, juga silakan menggunakan Zoom. Kalau yang Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan Google Meet, silakan Google Meet. Malam ini saya akan sampaikan materi tentang Google Meet. Nah, kenapa kita harus menguasai salah satunya antara Google Meet dan juga Zoom? Karena di zaman teknologi seperti sekarang ini, apalagi di masa pandemi, tentu ini sangat membantu. Contohnya misalnya kita punya prospek di daerah Semarang, di daerah Surabaya, di Bandung, atau bahkan sampai ke luar negeri. Dengan teknologi yang kita kuasai, kita bisa memprospek mereka atau memberikan penjelasan-penjelasan dengan menggunakan visual audio yang kita punya. Nah, apa sih kelebihan-kelebihan kalau kita menggunakan Google Meet? Yang pertama yaitu adanya fitur whiteboard. Nah, kemudian yang kedua tersedia gratis. Nah, gratis ini untuk sejumlah 25 orang. Nah, malam ini kita batasi 20 orang karena memang ada dari tim admin yang mungkin nggak perlu daftar, otomatis juga menggunakan ROM-nya. Kemudian sebenarnya bisa sampai 200 hingga 250 berbagi layar, tapi itu sifatnya berbayar juga sama dengan Zoom. Kalau di Zoom itu versi belum tahu pengaturannya. Iya, versi gratisnya itu untuk 40 menit. Nah, kalau di Google Meet ini kita bisa 25, kita masih free, mau 1 atau 2 jam masih free. Kemudian tampilan video yang HD dan support resolusi lain. Jadi tampilan untuk video ini cukup jernih menggunakan Google Meet. Kemudian juga penggunaannya simple. Kenapa saya bilang simple? Karena sebenarnya menggunakan Google Meet ini kita hanya berbagi layar, berbagi kamera, dan sebenarnya cuma 2, cuman yang satu dibagi, kita bisa berbagi seperti di awal tadi. Saya sudah memulai dengan menggunakan saya setel satu video yang mana namanya Just for Launch. Nah, itu bisa diterima biasanya di user-user yang memang jaringannya cukup bagus itu dengan jernih. Kemudian layanan Enscript-nya, mohon maaf sebentar, ini sepertinya masih sebagian ada yang masuk, ada yang baru masuk juga. Kita harus confirm dulu supaya bisa masuk. Itu di atas tuh. Oke. Nah, di layar. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak bisa ngambil dari Bapak. Nggak bisa. Dari mana? Nggak bisa di-mute. Kan Bapak hostnya kan? Tampilan video yang HD dan support terus mudah Nggak bisa. penggunaannya. Nggak bisa. Mohon untuk yang speakernya belum di-mute dulu supaya suaranya tidak didengar oleh yang lainnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa itu? Ada 13 ini, Bu. Saya lanjutkan lagi bahwa bisa dilihat Pak ya, materi masih nampak ya? Bisa, oke Pak. Baik, nah kemudian banyak pilihan tampilan yang menarik kita menggunakan Google Meet ini, dan juga dapat mengundang hingga 100 peserta. Nah, ini yang 100 peserta itu berbayar dari mulai 40.000 hingga 300.000 yang kita bisa sharing sampai 250 layar. Kemudian selanjutnya, kekurangan dari Google Meet itu tidak adanya fitur hemat daya. Mungkin di Zoom ada fitur hemat daya. Kemudian belum semua fasilitas free. Jadi pada prinsipnya hampir semua berbagi video atau presentasi seperti ini belum ada yang free. Nah, maksudnya free jika diikuti oleh banyak peserta. Seperti halnya misalnya Zoom, free hanya untuk 40 menit, walaupun bisa diikuti lebih banyak
peserta. Kemudian untuk Google Meet ini bisa free tapi hanya untuk 25 orang. Nah, tetapi saya rasa walaupun hanya 25 orang ini akan sangat membantu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika ingin melakukan meeting jarak jauh. Misalnya ada kawan yang di Taiwan, ada yang di luar negeri, ada yang di Arab Saudi, termasuk para TKI sebenarnya juga nantinya mereka juga bisa kita prospek untuk join di bisnis kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika menguasai Google Meet ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk segala macam kebutuhan bisnis yang mau jualan, yang membutuhkan untuk perekrutan grup, ya kan, dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu menguasai teknologi meeting seperti ini, tentu akan memberikan nilai tambah buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga membutuhkan jaringan internet yang stabil. Jadi hampir semua juga namanya Zoom meeting ini juga pasti membutuhkan jaringan internet. Nah, kalau mungkin di beberapa bagian, beberapa wilayah mungkin ada operator-operator tertentu yang jaringan datanya lebih bagus. Tapi secara umum, sebentar ini ada yang join lagi. Kita confirm dulu biar bisa ikut join. Pak Parni, selamat malam. Selamat malam Pak Parni. Ya, kita lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya, jadi tadi kekurangan dari Google Meet tidak adanya fitur hemat daya, belum semua fasilitas free, dan juga membutuhkan jaringan internet yang stabil. Nah, kalau kita lihat tadi, kelebihannya ada 7, dan di sini kekurangannya ada 3. Saya rasa ini masih cukup untuk bisa kita pertimbangkan. Nah, nanti untuk pertemuan-pertemuan ke depan, insya Allah juga akan kita buatkan materi-materi yang berkenaan dengan bisnis email ketika nanti sudah ada pemberitaan resmi dari pusat, apa saja yang perlu kita sampaikan secara meeting Zoom. Nah, kemudian apa syarat-syarat untuk memulai meeting ini? Yang pertama, baik penyelenggara dan peserta meeting harus sama-sama mempunyai akun Gmail. Jadi karena Google Meet ini punya perusahaan raksasa Google, sehingga kita diwajibkan untuk menggunakan Gmail. Kemudian saya juga belum pernah uji apakah kalau menggunakan Yahoo nantinya tidak akan bisa. Karena Yahoo sendiri kalau tidak salah akhir Desember besok juga sudah mulai dinonaktifkan. Jadi buat teman-teman yang malam ini masih menggunakan file Yahoo, ada baiknya untuk segera menggunakan Gmail. Dan juga ada kelebihan ketika Bapak Ibu menggunakan Gmail, ini ketika untuk keperluan bisnis Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Kenapa? Untuk membuat presentasi biasanya orang menggunakan misalnya Google juga. Untuk emailnya sudah dari Google, search engine-nya dari Google. Kemudian orang mau ngiklan juga menggunakan Google Ads. Kemudian orang mau membuat halaman page, orang juga menggunakan Google Page. Nah, ini karena begitu banyaknya dan Google ini hampir merajai semua bidang usaha komputer, maka ada baiknya kalau kita sudah mulai terbiasa dengan menggunakan layanan dari Google. Kemudian syarat yang kedua itu kita harus mempunyai laptop atau PC sebagai penyelenggara meeting atau sebaliknya. Nah, ini tadi sebagai penyelenggara itu harus punya akun. Yang kedua, sebenarnya bukan hanya penyelenggara, peserta meeting juga harus mempunyai Gmail juga. Yang kedua, laptop atau PC, walaupun sebenarnya bisa menggunakan Android. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai host, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu menggunakan PC atau laptop untuk menyampaikan materi-materinya, karena akan lebih jelas untuk kita lihat. Yang ketiga, syarat untuk Google Meet adalah Android sebagai peserta meeting atau sebaliknya. Oke, ini masih sebagian baru join, jadi coba kita confirm dulu. Ternyata mungkin masih
belum bisa masuk. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya yang keempat adalah kita harus mempunyai jaringan, atau ketika Bapak Ibu menggunakan kuota data, tentu kuota datanya harus mencukupi. Karena yang namanya streaming seperti ini tentu juga menggunakan data yang cukup besar. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba saat kita lagi melakukan streaming meeting seperti ini, tahu-tahu terputus. Ya, tahu-tahu terputus. Nah, bisa jadi itu karena habis. Nah, lebih hemat kalau kita menggunakan WiFi ya. WiFi itu apalagi yang kita mengambil kuota data yang tetap, misalnya mau sedikit atau mau banyak pemakaian, sebulan kita pembayarannya sama saja. Iya. Oke, sebentar. Ini ada yang join lagi. Bapak Pentan Aritra, selamat malam. Ya, selamat bergabung dengan Google Meet malam ini. Baik, akan saya lanjut lagi. Kemudian syarat untuk Google Meet yang kelima yaitu menguasai aplikasi Google Meet itu sendiri. Makanya kenapa malam ini kita sampaikan materinya. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa minta ke saya. Atau nanti saya taruh di drive-nya SMI dan saya share sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendownload masing-masing. Jadi karena kita ada sekitar 70 atau 80 sub, ini wajib untuk bisa menguasai Google Meet ini ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum di mute untuk mic-nya. Tolong di mute agar suaranya tidak masuk di meeting bersama, agar semua bisa konsentrasi. Matiin Pak mic-nya itu, biar nggak berisik. Baik, saya lanjut. Kemudian yang kelima, syarat untuk Google Meet, Bapak Ibu sendiri menguasai aplikasi Google Meet, nanti bisa belajar lagi dari materi ini, akan saya share. Kemudian ada fasilitas mic maupun audio. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan laptop maupun yang menggunakan Android atau HP sama-sama harus mic-nya bisa digunakan untuk penyelenggaraan Google Meet ini. Nah, kemudian bagaimana cara memulai Google Meet ini bagi penyelenggara? Nah, yang ini adalah khusus untuk penyelenggara, kita yang mau menyelenggarakan meeting atau sebagai hostnya. Yang pertama, cara pertama kita bisa masuk ke Google, lalu ke search engine ketikkan Google Meet, atau Bapak Ibu bisa klik link yang ada warna biru ini di https://meetgoogle.com. Nah, lalu pilih rapat baru. Langkah ketiga, dapatkan link rapat. Yang keempat, copy kode rapat yang diberikan oleh Google. Yang kelima, kopikan ke kotak gambar di keyboard. Nah, lalu pilih gabung. Lalu gabung sekarang. Nah, cara pertama ini lumayan panjang. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua untuk kita bisa menyelenggarakan Google Meet, yaitu yang pertama Bapak Ibu masuk ke Gmail dulu. Lalu nanti di sebelah kiri itu ada sebelah kiri tengah itu ada gambar handycam, ada tulisan Meet. Nah, Bapak Ibu klik Meet saja, lalu pilih rapat baru dan mulai sekarang. Jadi hanya 4 langkah. Jadi penyelenggaraan Google Meeting tadi kita bisa masuk dari search engine atau juga dari meet.google alamatnya, atau kita bisa juga dari Gmail. Karena setiap orang yang membuat Gmail pasti di sebelah kirinya sudah ada fasilitas untuk melakukan meeting room. Nah, kemudian untuk selanjutnya cara bergabung dengan Google Meet seperti yang tadi sudah di-share oleh Pak Rio ke grup Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tinggal klik undangan. Jadi kalau sudah ada undangan tinggal klik undangannya. Lalu klik tautan rapat yang sudah didapat. Lalu seperti tadi beberapa kali saya harus melakukan persetujuan dari teman-teman yang mau join.
Karena mungkin agak berbeda dengan Zoom. Kalau Zoom mungkin sudah dibagi, sudah dikasih password, kita bisa masuk ke ruang meeting. Nah, kalau Google ini harus ada persetujuan dari host untuk melakukan ikut dalam meeting tersebut. Nah, ini juga kita ada suara kedengaran ketika ada yang mau join, itu ada semacam suara kling gitu untuk bisa join. Maka kita bisa lihat dulu seperti ini, nanti kita confirm. Nah, ini ada 14 orang saat ini yang sudah join. Baik, saya lanjutkan ke materi. Kemudian setelah disetujui penyelenggara, maka Anda akan terlihat sebagai salah satu peserta rapat. Nah, untuk selanjutnya, fitur dari Google Meet ini sederhana sekali Bapak Ibu. Kenapa sederhana? Cuma seperti ini saja. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke ruang meeting, di sebelah kiri bawah itu ada tulisan detail rapat yang isinya adalah link untuk ikut rapat. Nah, itu ada salin info. Nah, mohon maaf sebentar, ada yang mau gabung lagi. Kita harus persetujui dulu ya. Ibu Siti, selamat malam, selamat bergabung dengan meeting Zoom malam ini. Selamat mengikuti, mohon di-mute untuk speakernya agar suaranya tidak masuk di ruang meeting. Saya lanjut ke berikutnya. Nah, fiturnya sederhana sekali di Google Meet ini. Di sebelah kiri bawah tadi ada link yang bisa kita bagikan. Ada link yang bisa kita bagikan ke peserta rapat supaya mereka bisa ikut dalam rapat. Ada yang join lagi, Ibu Angelina SH. Selamat malam Ibu, ya selamat mengikuti Zoom meeting malam ini. Oke, saya lanjut. Kemudian tadi di kiri bawah ada tautan untuk kita bagikan kepada peserta meeting. Bisa lewat BA, ya, bisa lewat SMS, bisa lewat email, bisa juga lewat Telegram. Jadi terserah Bapak Ibu yang memungkinkan waktu itu untuk mengirim kode meeting Zoom yang mana. Nah, ini yang sebelah kiri. Lalu untuk ini penjelasannya ya, perhatikan layar tadi sebelah kiri bawah ada kode undangan meeting untuk dikirim pada peserta meeting. Untuk paket gratis maksimal hanya 25 orang, bisa 200 atau 250 orang dengan paket berbayar. Nah, kemudian yang kedua, kalau di layar itu Bapak Ibu lihat, sebelah kiri untuk membagikan ruang meetingnya, sebelah kanan isinya cuma ini, seluruh layar, presentasikan seluruh layar. Jadi seluruh apa yang ada di layar Bapak Ibu itu ketika Bapak Ibu klik seluruh layar, itu akan apapun yang ada di layar Bapak Ibu akan kelihatan semua ya. Kemudian di situ ada jendela, kita bisa pilih mana. Mungkin di situ ada beberapa file yang sudah kita buka, termasuk juga misalnya kita ingin meeting tapi dengan membuka email, atau kita ingin meeting dengan membuka link tautan tertentu. Misalnya kita mau presentasikan melalui harus nyetel YouTube dulu, atau kita mau ke email, atau kita mau presentasikan worksheetnya. Nah, ini di jendela itu Bapak Ibu bisa pilih ya, bisa pilih yang mana yang mau dibagikan. Oke, Ibu Rahmadani, selamat malam, selamat datang di meeting Zoom. Tapi materinya mungkin hampir habis, tapi nggak apa-apa. Nanti insya Allah rekamannya akan saya share. Kalau tidak ada halangan, besok pagi sudah bisa diakses. Nah, saya lanjutkan tadi yang sebelah kiri tadi untuk berbagi masuk ke room. Yang sebelah kanan adalah jika Bapak Ibu pilih seluruh layar, artinya seluruh layar PC atau laptop kita itu bisa dilihat oleh semua peserta meeting. Nah, di jendela atau di tab Chrome itu kita bisa memilih beberapa jendela yang sudah kita buka. Misalnya di situ kita ada
tadi misalnya kita ada buka email, kita ada buka YouTube, kita ada buka worksheet. Nah, itu bisa ditampilkan juga di Zoom Meeting. Nah, ini penjelasannya. Perhatikan layar yang kanan bawah, seluruh layar untuk menampilkan pembicara ke seluruh penerima rapat baik di PC maupun di HP. Kemudian jendela untuk sharing yang sudah dibuka. Lalu satu tab Chrome untuk share video atau animasi dengan hasil yang terbaik. Jadi untuk share video tadi Bapak Ibu bisa menggunakan jendela ini, tapi akan lebih bagus kalau video di share menggunakan satu tab Chrome ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengakhiri presentasi, tekan gambar panggilan HP warna merah di tengah bawah. Nah, kalau ini posisinya tidak di tengah, jadi kalau di sebentar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sebagai host akan melihat sebelah kiri itu ada speaker kita yang di mute, yang tengah ada gambar HP ini. Nah, ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan meeting, maka Bapak Ibu tekan gambar ini ya, gambar telepon warna merah ini. Nah, karena di beberapa kejadian ada orang yang sudah selesai meeting ternyata lupa mengakhiri meeting Zoom-nya dan kameranya masih nyala. Nah, ini ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas itu masih bisa dilihat oleh semua orang yang Bapak Ibu share tadi jendela, kan bahaya ya. Nah, apalagi biasanya mungkin kalau zaman sekarang orang melakukan Zoom meeting ya, kalau atasnya pakai seragam, kadang bawahnya pakai misalnya celana pendek. Nah, ini tentu kalau kita lupa untuk mematikan mengakhiri Zoom meeting, ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, sebenarnya segitu saja Bapak Ibu, segitu simple menggunakan Google Meet ini untuk keperluan Bapak Ibu semua nantinya melakukan koordinasi ke seluruh jaringan Bapak Ibu, baik itu jaringan bisnis, jaringan pertemanan, bahkan untuk jaringan keluarga pun. Misalnya satu contoh di hari-hari raya tertentu Bapak Ibu mau kita supaya bisa kumpul semua keluarga, mungkin yang di Semarang, Jogja, Surabaya, ada yang di Sumatera atau bahkan yang di luar negeri, kita bisa melakukan meeting Zoom, bisa melihat secara visual keluarga kita di tempat lain. Nah, ini juga akan sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang beberapa mungkin ditanyakan, maka di sini saya kasih jawaban. Berapa batas peserta? Nah, ini untuk yang gratis seperti malam ini itu 25 orang. Kalau Bapak Ibu mau melakukan yang bisa share 200 sampai 250 orang, itu per bulannya sekitar 300.000. Nah, kemudian bagaimana agar bisa merekam presentasi? Apakah presentasi kita baik yang di PC maupun di Bapak Ibu saat ini mengikuti tapi pengen direkam? Nah, Bapak Ibu itu bisa merekamnya dari external software. Nah, external software itu kalau misalnya Bapak Ibu di Android, itu satu contoh Bapak bisa menggunakan saya agak lupa, tapi sebenarnya banyak sekali yang namanya perekam layar, baik perekam layar laptop maupun perekam layar HP. Nah, kemudian atau Bapak Ibu bisa menggunakan beli akun G Suite namanya dari Google. Jadi kalau G Suite ini lebih murah, kalau tidak salah satu bulan hanya 40.000. Saya waktu itu pernah mendaftar, namun saya hanya mencoba berapa yang akan ditagihkan untuk G Suite ini, ternyata hanya sekitar 40.000. Atau gunakan perekam layar baik di PC maupun Android gratisan, banyak sekali yang bisa Bapak Ibu download. Nah, kemudian di Zoom Meeting sebenarnya bisa ditampilkan mungkin sesuai dengan kemauan kita, mau ditampilkan berapa orang seperti ini. Dan sebenarnya materi kita sudah selesai. Untuk selanjutnya mungkin saya buka tanya jawab. Insya Allah akan saya jawab sejauh saya memahaminya ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dibuka mic-nya satu-satu.
apa? Apanya? Berarti ini gratisnya cuma 25 orang ya Pak batasnya ya? Ya. Yang gratisan. Nah, ini. Nah, ini tampilan yang apa? Bisa terlihat di layar Bapak Ibu ya. Mungkin ini hanya berapa? Karena ini sebenarnya ada 15 orang ya. 15 mungkin tidak perlu semua, sekitar 12 lah. Karena ini yang 3 HP saya sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mengenai mungkin materi tadi yang ada yang belum jelas, silakan. Atau mungkin Pak Rio nanti juga bisa ikut bantu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Silakan Bapak Ibu. Buat yang gratisan itu cuma 25 peserta doang ya? Ya, 25, tetapi kita tidak dibatasi waktu. Kalau Ibu menggunakan Zoom, itu mungkin jumlah pesertanya lebih banyak, tetapi waktunya dibatasi hanya sekitar 40 menit. Jadi ketika 40 menit habis, Bapak Ibu harus membuka room baru lagi, gitu. Oh gitu. Ya, tapi 25 cukup lumayan ketika Bapak Ibu ingin melakukan prospek misalnya, ini sudah cukup sangat-sangat membantu. Kita mencoba menggunakan yang gratisan dulu. Oh iya. Ya. Paham. Silakan Pak Pani, Pak Trisno, Pak Puji. Pak Philip. Orangnya emang nggak bisa bayar gitu toh Pak? Ya, sebentar Bu. Pak Philip silakan. Jadi media Google Meet ini kita akan pergunakan untuk pertemuan atau meeting. Ini akan rutin berapa kali seminggu, Pak? Gini Pak, nanti setiap pertemuan akan diumumkan seperti halnya tadi ketika saya ingin melakukan uji coba, karena sudah saya sampaikan ke Ibu Sepi, saya mau izin karena sebenarnya ide ini sudah kita gali dari seminggu yang lalu. Beberapa minggu lalu pun kita sudah membuat satu materi, namun sepertinya materinya masih kurang relevan dengan kondisi kita saat ini, sehingga saya buat lagi untuk satu bahan materi lagi, kita bahas tentang Google Meet ini. Namun saya tidak mewajibkan jika Bapak Ibu mau menggunakan Zoom juga saya persilahkan. Tapi mau pakai Zoom atau mau pakai Google Meet, Bapak Ibu harus mulai berlatih mulai hari ini juga. Jadi jangan misalnya hari ini sudah mengikuti Google Meet, apalagi materinya sudah saya buatkan, Bapak Ibu tinggal pakai, tinggal berlatih saja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berlatih juga sama saja. Nanti pada saat disuruh meeting masih bingung, wah gimana nih munculin layarnya, gimana munculin materinya, gimana mengkonfirmasi yang baru join. Nah, ini tetap saya sarankan mulai dari Bapak Ibu yang sudah ada sarana prasarana, sudah punya laptop atau PC, sudah ada kameranya, sudah ada mic-nya, jaringan internetnya ada. Nah, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Jadi materi nanti insya Allah saya sharing atau besok atau langsung minta japri ke saya, nanti bisa saya kasih, dan Bapak Ibu juga bisa setel sendiri di PC atau di laptop Bapak Ibu. Misalnya, oh saya perlu materinya saja, karena walaupun kita tinggal baca, tapi kalau Bapak Ibu tidak menguasai materinya kan kayaknya kalau tinggal baca sebentar banget. Materinya 5 menit juga selesai Pak, kalau cuma dibaca gitu. Tapi paling tidak harus dijelaskan dulu seperti tadi, kenapa kita menggunakan Google Meet, kelemahan, kelebihan, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau prinsip saya di teknologi itu selama masih ada yang gratis, kenapa harus berbayar? Tetapi kalau memang harus membayar, ya kita bayar gitu Pak. Silakan Pak, ada lagi yang lain? Ada satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Apakah ke depan, karena kita kan subgroup itu kan banyak Pak. Ya. Jadi kalau itu lebih daripada 25 atau 50 kan kita harus punya berbayar yang berbayar gitu kan. Betul. Ke depan gitu. Betul. Nah,
Bapak Ibu, Pak Billy bisa hati begini Pak, seperti malam ini kan mungkin hanya 20 ya yang bisa join. Nah, padahal SMI ada mungkin sekitar 3.000 lebih. Bagaimana caranya? Nah, makanya tadi saya menggunakan fasilitas perekaman Pak, dan itu namanya OBS. Jadi Bapak Ibu mungkin yang mau merekam layar laptop, aplikasinya namanya OBS, itu masih gratis. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat atau nanti search di Google OBS, jadi kayak logo warna hitam kayak roda begitu. Nah, itu Bapak Ibu sebelum memulai Bapak rekam dulu. Nah, biasanya itu bisa digabung dengan mic seperti ini Pak. Jadi biasanya kalau teman-teman dari YouTuber itu mempunyai mic boya. Mic boya ini kalau untuk melakukan perekaman-perekaman yang itu adanya di layar laptop. Saya sendiri juga gunakan ini untuk buat channel-channel saya yang entah itu berhubungan dengan teknologi atau apapun. Jadi saya juga menggunakan mic boya ini untuk keperluan membuat konten gitu. Jadi Bapak rekam, nanti setelah Bapak rekam, justru itu nanti bisa menjadi nilai tambah. Nilai tambah buat grup Bapak, seandainya nanti grup Bapak sudah besar, 100, 500, Bapak saat meeting direkam, lalu Bapak upload di channel Bapak, kemudian yang nge-like, yang share lumayan banyak, nah itu bisa menjadi nilai tambah untuk Bapak sendiri. Jadi untuk mensiasati, kita gunakan perekam layar, gitu Pak. Ada lagi? Kalau di Zoom kan Pak tinggal record aja, dipencet kan ada itunya. Ya, ya betul. Itu bedanya dengan Google Meet Pak. Iya. Google Meet hanya bisa direkam yang punya akun G Suite yang berbayar minimal 40.000. Di sebelah kanan di materi tadi, di paling atas ada recording. Bapak tinggal tekan saja. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan untuk yang lain. Ibu siapa? Silakan Bu tadi. Ibu mic-nya dinyalain dulu Bu. Itu masih ketutup. Ya, silakan. Udah, saya udah paham. Iya. Oke. Yang lain. Oke, Yang lain baik. biar bertanya. Silakan yang lain. Habis. Pak Agun, Mas Winarno. Ini Pak Agun ini, wakilnya Pak Agun ini. Lebih bagus mana Pak? Zoom meeting sama Google Meet ya? Sebenarnya masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Betul Pak. Tapi mungkin kalau untuk, kan gini juga, kalau saya bilang dari yang jernihnya itu, saya bilang Zoom meeting, kalau ternyata yang membuat jernih dari jaringannya juga bukan karena Zoom meetingnya atau Google Meet-nya. Tapi seperti yang disampaikan di kelebihan-kelebihan tadi, kalau dengan spek yang sama, jaringan yang sama, Google Meet ini mempunyai tingkat gambar yang lebih jernih dengan spek yang sama, komputernya sama, memorinya sama, jaringannya sama, itu lebih punya kejernihan, gitu Pak. Berarti kelebihannya di kejernihannya ya Pak, Google Meet ya? Ya, salah satunya, itu salah satunya lebih jernih. Jaringannya Bu. Nah, gitu. Kalau Zoom memang kurang cerah ya. Nah, ini seperti malam ini juga, saya menggunakan jaringan dari salah satu provider, aduh, saya namanya lupa apa ya, jaringan kita apa ya? CBN. Nah, sebenarnya CBN ini pemain yang cukup lama, sejak tahun 2001-an juga CBN sudah ada, cuman waktu itu hanya masuk ke perkantoran, baru belakangan ini masuk ke CBN, karena saya sudah ganti-ganti provider, ternyata yang cukup lumayan stabil, walaupun sedikit lebih mahal, hanya beda sekitar 20.000, tapi jaringannya jauh lebih stabil. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di perumahan, kan kalau di saya di wilayah Bekasi Utara sebenarnya ada Telkom, kemudian ada First Media, ada CBN, dan saya udah coba semua. Ternyata ini yang lumayan cukup memenuhi kebutuhan saya. Yang saya istilahnya dengan 218 untuk satu keluarga, semua HP
nyala, dan untuk meeting seperti ini masih cukup mengcover, masih mencukupi. Silakan Pak Winarno. Untuk admin harus memakai laptop ya, Bang? Sebaiknya pakai laptop, Mas, karena di sini ada beberapa tombol-tombol yang mungkin untuk di HP itu agak susah, gitu. Kadang-kadang kecil, ada tapi kecil. Nah itu kadang-kadang sementara jari kita ini kegedean, mau mencet apa yang keluar apa. Gitu. Nah tapi kalau dengan menggunakan laptop, ini kita dengan mouse yang kita punya ini sangat-sangat nyaman lah. Jadi saya sarankan buat yang ingin membuka meeting, silakan menggunakan laptop atau PC. Jadi buat Bapak Ibu mungkin yang belum ada laptop, belum ada PC, jangan berkecil hati, karena mungkin di sekeliling Bapak Ibu juga ada warnet. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, jangan merasa, waduh saya nggak punya fasilitasnya, dan itu jangan sampai menjadi penghambat Bapak Ibu semua ingin maju. Karena kalau misalnya mau ke warnet pun sewa 1 jam, lalu Bapak Ibu bikin Zoom meeting, toh sama saja, paling hanya sekitar 5.000 atau 6.000 gitu. Ya silakan Bu Rahmadani, ada yang mau ditanyakan? Itu mic-nya dibuka dulu Bu Rahmadani, mic-nya yang di handphone dinyalakan dulu, itu masih tertutup, di on-kan dulu. Itu masih tertutup Bu Rahmadani, di on-kan dulu. Pak. Orang mudeng. Atau Ibu di situ di bawah ada chat, Ibu bisa chat, itu bisa nulis. Kalau misalnya tidak masih agak bingung, ada chat, Ibu cari di sebelah bawah, Ibu bisa kirim chat. Nah ini misalnya saya kirim chat, halo semua. Nah itu mungkin Bapak Ibu ada semacam warna merah gitu yang nyala. Bu Ramadhani nggak kedengaran, itu tertutup ininya. Apa? Pak Win, ada kabar belum? Udah Kabar ada apa? info yang buat grup belum ya? Baru masing-masing baru ngirim data Oh yang iya. di sana. Ya udah, makasih ya infonya. Pak Amir, saya tanya Pak. Ya silakan Pak. Pak Amir. Ya ya. Pak Alex, saya pikir ya panduan awal ini tentang Google Meet ini Ya. itu tidak lanjutin mungkin di grup SMI. Baik baik. Nanti diberi langkah-langkahnya aja Pak, simple jadinya. Ya, ya. Jadi secara virtual tadi audio video ini kita sudah saksikan. Ya. Saran saya dikasih langkah-langkah di SMI, umpama katakan umpama bicara di laptop atau di PC ya, atau di handphone kan beda lagi ya. Ya itu ya. kliknya klik tahap 1, 2, 3 sampai terbuka itu Pak. Ya. Itu aja. Oke. Simple. Walaupun agak tadi kan Bapak bilang 4 langkah kan ya. Ya 4 langkah. Nah, tetapi bagi orang-orang yang gaptek mungkin agak wah mau 4 langkah 3 langkah bingung. Iya. Itu aja Pak. Jadi ya, ini kan baru pertama, tapi saran saya Tadul, nanti dulu. Oke. Silakan Pak dilanjut. Ya, jadi di SMI nanti di grup SMI baik Telegram maupun yang di WhatsApp itu kasih langkah ya. Tahap pertama yang mau lakukan nggak join di Google Meet ini. Itu aja Pak, langkah pertama 2, 3, 4. Itu lebih cepat menuntunnya. Jadi begitu di share di Zoom Google Meet seperti hari ini, kita udah baca dulu, oh langkahnya ini. Ya. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih banget nih hari ini. Terima kasih Pak Alex. Baik, terima kasih. Ya, saya nggak bisa lama-lama nih, pamit ya Pak sekalian. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex. Ya. Baik. Oke, makasih. Oke, baik. Semua ya yang hadir hari ini. Selamat malam, saya. Baik, selamat malam Pak Alex. Ya, Pak. Terima kasih. Udah belum Pak? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut, boleh mau chat di grup juga boleh. Insya Allah kalau nanti saya saat buka HP
seada pertanyaan yang berkenaan dengan Google Meet akan saya jawab. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak karena sudah mengikuti Google Meet yang perdana malam ini, sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Amir. Terima kasih Pak Amir.